Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian Ba'da Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bagi kita bisa hadir di sini bersama Bapak Ibu pilihan Allah yang sangat beragam, berasal dari berbagai latar belakang, baik profesi dan disiplin ilmu, dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari mancanegara. Semoga jalinan silaturahmi yang dipersatukan oleh Al-Quran ini akan semakin erat dan kuat dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Baik, Bapak Ibu, sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu. Acara inti di pagi hari ini yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 196 dan 197 yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani yang pagi ini akan didampingi oleh Ibu Rita Kesuma dari kelas Gramatikal Oktober. Terlebih dahulu, kita akan sapa dengan hormat Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nina dan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana Buya pagi ini? Alhamdulillah semua lancar, Bu Nina. Alhamdulillah, semakin sehat ya Buya. Amin, amin. Besar harapan kita, Ustadz Hasrizal Al-Hasani selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Selalu Amin. bahagia bersama keluarga serta seluruh anggota Al-Hasani. Semoga Allah panjangkan umur beliau untuk senantiasa bisa membimbing kita, seluruh anggota Al-Hasani, untuk bisa menguraikan Al-Quran dengan lebih mudah. Tidak afdol rasanya Amin. kalau hanya menyapa Buya saja. Assalamualaikum Ibu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nina. Sehat ya? Alhamdulillah. Terlihat sudah sangat siap nih pagi ini dengan nuansa Insya Allah. kuning-kuning. Iya, Kita insya Allah. semua ikut menyemangati Ibu di pagi ini dengan mengurai Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 196 dan 197. Begitu juga dengan Ibu Rita Kusuma dari kelas Gramatikal Oktober selaku pendamping Buya pagi ini. Semoga Allah meridhoi dan dapat menguraikan ayat dengan Amin, lancar. amin, amin. Jujur bertutur, bijak bertindak. Itulah tanda orang berakal. Mari bersama kita simak uraian Al-Quran secara gramatikal. Kepada yang terhormat Buya Hasrizal, disilakan. Syukur, Bu Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyil karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat pagi ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah nantinya. Dan pagi ini yang saya istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang yang ikut dengan beliau, sampai ke zaman dan termasuk kita dalamnya. Kita berharap nanti di Indonesia bisa berjumpa dengan beliau,
dan beliau pun memberikan syafaat kita semuanya, tentunya semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 196 dan 197 bersama Bu Rita Kusuma. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Di mana posisi Bu Rita ini? Di Padang, Bu ya. Oh, Padang. Tepatnya di mana tuh? Di Cangkeh, di belakang Sumatek Subur, Bu ya. Sumatek Subur ya. Ya, Sebelum pada Bue ya. Oke. belum ada Bu ya. Oke. Ibu Rita dulu yang ngajak ke Arsani siapa Bu Rita? Ibu Fitra Yeni, Bu ya. Bu Fitra Yeni ini senior saya, kami sama-sama sama guru ya. Ya. Alhamdulillah. Sekarang Bu Rita ada di kelas GGO bersama Pak Budi Purnomo dan Bu PP ya. Oke, siap Bu Rita. Al-A'raf 196, 197 ya. Ya, insya Allah. Bu. Oke, begitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Rita. Terima kasih Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Mencipta, Maha Memelihara, dan Maha Mengatur semesta raya. Dia yang menebarkan cahaya mentari sebagai tanda kasih-Nya. Dia yang menurunkan hujan sebagai bukti rahmat-Nya. Dia yang menenangkan hati hamba-hambanya dengan zikir kepadanya. Pada pagi yang penuh barokah ini, kita masih dipertemukan dalam naungan nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat iman yang meneguhkan hati, nikmat Islam yang menjadi jalan hidup, serta nikmat sehat yang menguatkan langkah kita untuk hadir di majelis ilmu, majelis yang para malaikat pun senang untuk singgahi. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok agung yang wajahnya bagaikan rembulan, akhlaknya lebih harum dari kasturi, dan kasih sayangnya lebih luas dari samudra tak bertepi. Beliaulah yang menyalakan lentera iman di tengah gulita jahiliyah. Beliaulah yang menjadi hujan penyubur bagi padang pasir hati manusia. Beliaulah yang dengan akhlak mulianya menyampaikan risalah cinta dari Allah untuk seluruh alam semesta. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil kiamah. Saat tiada daya dan tiada upaya kecuali pertolongan Allah dan izin Rasul-Nya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang terhormat, guru besar kita, Buya Rizal Al-Hasani, selaku pendiri AAA, penemu, penyusun, dan pengajar gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani. Yang saya hormati, pengurus AAA, bapak-bapak, ibu-ibu, pembimbing gramatikal metode Al-Hasani, dan bapak-bapak, ibu-ibu, pembimbing tahsin Al-Hasani, bapak-bapak, ibu-ibu, para koordinator acara di Al-Hasani. Yang berbahagia dan yang saya banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian Ba'da Subuh yang hadir pada pagi hari ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Pada kesempatan ini, izinkan saya hadir di sini mendampingi guru besar kita, Buya Rizal Al-Hasani, untuk menguraikan surat Al-A'raf ayat 196 dan 197
secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Buya Rizal Al-Hasani yang telah menemukan metode Al-Hasani untuk menguraikan Al-Quran secara gramatikal. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seniorku, sahabatku, saudaraku, Uni Fitrayeni yang telah memperkenalkan dan mengajak saya untuk bergabung di gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Pada kesempatan ini, tak lupa ucapan terima kasih kepada pembimbing kami di kelas GGO 2022, Bapak Budi Purnomo dan Teh Pepe Yani yang dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan tanpa mengenal lelah membimbing kami untuk dapat lebih memahami Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Ucapan terima kasih saya kepada sahabat-sahabat surga di kelas GGO 2022 yang selalu kompak dan solid membersamai saya dalam belajar. Teristimewa untuk Ibu Ketua kelas kami, Ibu Rita Herlinda, yang telah membuatkan PPT untuk saya sekaligus menayangkannya pada pagi hari ini, insya Allah. Semoga kebersamaan dan silaturahmi kita diridhoi oleh Allah. Ucapan terima kasih juga kepada suami dan keluarga saya yang mendukung penuh untuk saya bergabung dan belajar di gramatikal Al-Quran Al-Hasani. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya menyadari kesempurnaan hanya milik Allah. Untuk itu, sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya nanti terdapat kesalahan atau kekeliruan. Baiklah, saya akan menguraikan surat Al-A'raf ayat 196 dan 197 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu allazi nazzala kitab wa huwa yatawalla shalihin wallazina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Surat Al-A'raf ayat 196 terdiri dari 2 bagian dengan 10 penggalan. Bagian 1, penggalan 1 sampai penggalan 6. Bagian 2, penggalan 7 sampai penggalan 10. Bagian 1, penggalan pertama inna, penggalan kedua waliyya, penggalan ketiga Allahu, penggalan keempat allazi, penggalan kelima nazzala, penggalan keenam al-kitaba. Bagian kedua, penggalan ketujuh wa, penggalan kedelapan huwa, penggalan kesembilan yatawalla, penggalan ke-10 solihina. Uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 7 ayat 196 bagian 1. Penggalan pertama inna merupakan huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan kedua waliyya, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama wali tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua ya merupakan kata ganti. Waliyi bentuknya kata benda pelaku aktif subjek tunggal. Aslinya waliyun,
karena didahului dengan inna menjadi waliyan. Karena ada ya menjadi waliyin, dan karena dia bermajemuk maka menjadi waliyi. Ciri kata benda berakhiran tanwin. Ciri subjek domah tain, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata walia, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 506 untuk akar kata dan 507 untuk kata yang dicari, artinya yang melindungi. Kata kedua, ya merupakan kata ganti. Aslinya ya sukun. Karena diikuti alif lam, dua sukun berurutan tidak bisa dibaca. Maka ya diberi harokat fathah. Artinya aku. Arti kata benda majemuk waliyya yang melindungi aku. Penggalan ketiga, Allahu, Allah. Penggalan keempat, allazi, merupakan kata penghubung, artinya yang. Penggalan kelima, nazzala, bentuknya KKL, atau kata kerja lampau, cirinya diakhiri dengan fathah yang sekaligus menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya nazala, polanya fa'ala. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 448 yang artinya dia telah menurunkan. Penggalan keenam, al-kitaba. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata benda diawali alif lam, ciri objek fathah di akhir, ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya kataba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alun. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 367 yang artinya Alkitab. Dalam hal ini adalah Al-Quran. Arti surah Al-A'raf ayat 196 bagian 1. Inna waliyyallahul lazi nazzalal kitab. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang dia telah menurunkan Al-Quran. Uraian Quran Surah Al-A'raf ayat 196 bagian 2. Penggalan ketujuh wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-8 huwa merupakan kata ganti artinya dia. Penggalan ke-9 yatawalla, bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya yatawallayu. Karena ia merupakan huruf sia di belakang, maka tidak berharokat. Cirinya diawali dengan ya dan diakhiri dengan domah yang menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya walia, polanya tafa'ala. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 506 untuk akar kata dan halaman 507 untuk kata yang dicari. Artinya dia sedang akan mengurus. Penggalan ke-10, as-solihina. Bentuknya kata benda pelaku aktif objek jamak. Ciri kata benda diawali dengan alif lam, ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata fathah panjang, dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri objek jamaknya diakhiri ya sukun na. Akar katanya soluha, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya solihun, pola kata benda tunggalnya fa'ilun, pola kata benda jamaknya fa'ilina. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 220, artinya orang-orang yang soleh.
Arti surah Al-A'raf ayat 196 bagian 2, wa huwa tawallas sholihin, dan dia benar-benar mengurus orang-orang yang soleh. Arti keseluruhan surat Al-A'raf ayat 196. Inna waliyallahu allazi nazzalal kitab wa huwa tawallas sholihin. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang dia telah menurunkan Al-Quran dan dia benar-benar mengurus orang-orang yang soleh. Surat Al-A'raf ayat 197 terdiri dari 12 penggalan. Penggalan pertama wa, penggalan kedua allazina, penggalan ketiga tad'una, penggalan keempat min, penggalan kelima dunihi, penggalan keenam la, penggalan ketujuh yastati'una, penggalan kedelapan nasrokum, penggalan ke-9 wa, penggalan ke-10 la, penggalan ke-11 amfusahum, penggalan ke-12 yang suruna. Penggalan pertama wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua allazina, bentuknya kata penghubung jamak, artinya yang. Penggalan ketiga, tad'una, bentuknya KKSAD, cirinya diawali ta dan diakhiri waw sukunna, sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Untuk mendapatkan akar kata, kita berpedoman pada kaidah 1 huruf sia poin 7. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD, tinggal 2 huruf yang berpola harkat sukun. Tinggal 2 huruf yang berpola sukun harokat, maka tambahkan huruf sia di belakang dengan try and learn. Setelah dilakukan, maka kita mendapatkan akar katanya da'awa. Kemudian di sini kita berpedoman pada kaidah kaidah 1 huruf sia poin 2 analog. Sehingga da'awa menjadi da'a, sehingga akar kata yang kita cari adalah da'a. Polanya fa'ala terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 127, artinya kalian sedang akan menyeru. Penggalan keempat min merupakan huruf jar yang artinya dari. Penggalan kelima, dunihi, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama, duni, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua, hi, merupakan kata ganti. Duni, bentuknya kata benda, kata kerja khusus. Aslinya duna, karena diawali dengan huruf jar, menjadi duni. Akar katanya dawana menjadi dana. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Di tengah akar kata, huruf waw dan ya berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'la. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 132, artinya selain. Kata kedua hi merupakan kata ganti yang artinya nya. Arti KBM dunihi selainnya. Penggalan keenam la merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ketujuh yastati'una, bentuknya kata kerja sekarang akan datang, cirinya diawali dengan ya dan diakhiri dengan waw sukunna. Aslinya
Aslinya yastatwi'una. Waw bertukar harokat dengan to sehingga menjadi yastatwi'una. Kemudian untuk mempermudah penyebutan, waw berubah menjadi ya dan berubah menjadi yastati'una. Saya ulangi. Penggalan ketujuh, yastati'una, bentuknya KKSAD, cirinya diawali dengan ya dan diakhiri dengan waw sukunna. Aslinya yastatwi'una. Waw bertukar harokat dengan to sehingga menjadi yastati'una. Untuk mempermudah penyebutan, waw sukun berubah menjadi ya sukun sehingga menjadi yastati'una. Pelakunya adalah hum, akar katanya towa'a menjadi to'a. Berlaku kaidah satu huruf sia poin 2. Di tengah akar kata huruf waw dan ya berubah menjadi alif. Polanya istaf'ala terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 871, artinya mereka sedang atau akan mampu. Penggalan ke-8, nasrokum, merupakan kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama nasro, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kerja kedua, kum, adalah kata ganti. Nasro bentuknya kata benda, kata kerja, objek. Aslinya nasron, karena bermajemuk menjadi nasro. Ciri kata benda berakhiran tanwin, ciri objeknya fathah tain. Akar katanya nasoro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 454, artinya pertolongan. Kata kedua, kum, merupakan kata ganti milik, artinya kalian. Arti kata benda majemuk nasrokum, pertolongan kalian. Penggalan ke-9, wa, merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-10, la, merupakan huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ke-11, amfusahum, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama, amfusa, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua, hum, merupakan kata ganti. Amfusa, bentuknya KBKK objek jamak. Aslinya amfusan, karena bermajemuk menjadi amfusa. Ciri kata benda berakhiran tanwin, ciri objeknya fathah tain, ciri jamak sesuai kamus. Akar katanya nafisa, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya nafsun, pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda jamaknya af'ulun. Pola kata benda jamaknya af'ulan. Artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 461 untuk akar kata dan 462 untuk kata yang dicari. Artinya diri-diri. Hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Arti KBM amfusahum, diri-diri mereka. Penggalan 12, yansuruna, bentuknya kata kerja sekarang akan datang, cirinya diawali dengan ya dan diakhiri dengan waw sukunna yang sekaligus menunjukkan pelakunya hum, akar katanya nasoro, polanya fa'ala, terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 454, artinya mereka sedang akan menolong. Arti surat Al-A'raf ayat 197, wallazina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala
أنفسهم ينصرون. Dan berhala-berhala yang kalian seru dari selainnya Allah, mereka tidak mampu memberi pertolongan kepada kalian. Dan mereka tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mumtaz Burita Kusuma. Terima kasih Buya. Bagaimana rasanya? Alhamdulillah sedikit lega Buya, setengah Oh, lega. kenapa nggak banyak leganya? Nanti masih mau berdiskusi dengan Oh, Pak Hadril. nah itu diskusi biasa ya. Iya. Burita sekarang kegiatan sehari-hari apa Burita nih? Jadi Buya, perkataan itu adalah setengah daripada doa. Itu saya memanfaatnya sendiri. Jadi saya cerita sedikit, saya kan guru di yayasan. Kami pensiun di usia 56. Nah, karena saya masih merasa usia 56 tuh teman-teman menilai masih produktif. Kemudian teman-teman tuh bertanya, Bu Rita nanti kalau udah pensiun mau ngapain? Nggak ngapa-ngapain lah, sudah lebih kurang 30 tahun ngajar, saya mau ngaji-ngaji aja, saya mau belajar ngaji, saya bilang gitu. Itu belum ada gambaran saya itu mau ngaji Ngaji apa, apa? mau ngaji di mana gitu. Nah, kebetulan kami bertiga dengan Ibu Fitrayeni, Ibu Rosa Yohanerita sering ketemu. Nah, di situ Ibu Fitrayeni memperkenalkan saya pada metode Al-Hasani, gramatikal Al-Hasani. Beliau ngajak saya dan minggu besoknya saya pada bulan September 2022 saya langsung bergabung di Al-Hasani. Nah, sampai sekarang itu Buya. Jadi dari setengah 6 sampai jam 12 itu saya duduk di depan laptop walaupun kadang off cam. Itu saya yang tadinya saya sedikit bingung juga Buya. Saya masih kuat, masih muda. Kok mau diem aja di rumah? Saya pikir saya tidak produktif. Nah, ternyata sekarang saya sangat produktif dan saya produktif ini mempersiapkan investasi saya untuk akhirat gitu Bu ya. Jadi kegiatan saya cuma di Al-Hasani aja Bu ya, nggak ada kegiatan lain. Ya. Kemudian istiqomah Burita ya. Amin, amin. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Burita. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat Al-A'raf 156 dan 157 yang sudah dibawakan oleh Bu Rita Kusuma dengan Mumtaz. Kami cukupkan urainya dengan Bu Rita Kusuma tadi. Tentunya Bapak Ibu karena kita sama-sama belajar. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang pas, kemudian salah urai ataupun salah ucap. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya lihat peserta mendekati yang ke-200 ya. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqamah bersama Al-Quran dan Al-Quran menjadi penolong bagi kita nanti di yaumul hisab pada saat kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Nina Yufia sebagai moderator kami kembalikan untuk melanjutkan berikutnya. Silakan Bu Nina. Baik Bu ya, terima kasih. Demikian tadi uraian Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 196-197. Berikut penjelasannya telah sama-sama kita simak dengan harapan. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang telah disampaikan dan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah.